Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Purnamasari, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulang materi kembali yang telah dosen saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang pajak, apa sih itu pengertian pajak atau ciri-ciri pajak dan lain-lainnya. Pajak yaitu adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau konteks prestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Itu adalah pengertian apa itu dari pajak. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pajak. Pajak yaitu dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak biasanya mengisyaratkan adanya alih dana atau sumber daya dari sektor swasta wajib pajak membayar pajak kepada sektor negara, pemungutan pajak atau administrasi pajak. Nah, tidak ada pajak juga tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan atau kontravensi individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Terus ciri-ciri pajak yang selanjutnya yaitu pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik secara rutin maupun pembangunan. Nah, yang terakhir yaitu ciri-ciri pajak. Ada pajak berfungsi sebagai mengisi kas negara atau anggaran negara diperlakukan untuk menutup pembayaran atau penyelenggaraan pemerintah. Namun pemerintah juga atau pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan negara. Di sini ada beberapa fungsi pajak yang meliputi fungsi yang pertama yaitu sebagai fungsi penerima. Pajak berfungsi menghimpun dana dari masyarakat ke kas negara untuk pembiayaan pengeluaran pemerintahan seperti belanja pegawai, infrastruktur, dan lain-lainnya. Nah, pajak juga bisa berfungsi sebagai mengatur. Pajak berfungsi sebagai untuk mengatur struktur pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya, menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun di luar negeri, memberikan fasilitas keringanan pajak, dan yang terakhir menetapkan bea masuk yang tinggi ke produk luar negeri. Nah, ada juga jenis-jenis pajak. Nah, ada juga jenis-jenis pajak. Ada apa aja sih jenis-jenis pajak? Yang pertama itu ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan atau tidak dapat dilimpahkan kepada pihak, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya itu pajak penghasilan. Nah, yang kedua yaitu ada pajak tidak langsung. Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya itu pajak pertambahan nilai. Nah, ada juga sifat-sifat pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya itu pajak penghasilan. Nah, sifat pajak yang kedua yaitu pajak objektif, yang dimana pajak berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa mempengaruhi wajib pajak. Contohnya itu wajib pajak pertambahan nilai. Ada juga yaitu tentang menurut pemungutan. Jadi pajak itu dipungut sesuai dengan pemungutannya, seperti yaitu pajak pusat, yang dimana pajak yang dipungutnya yaitu oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya itu pajak penghasilan, terus ada pajak pertambahan nilai juga.
Nah, yang kedua yaitu ada pajak daerah, yang dimana pajak itu dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya yaitu pajak reklame atau pajak hiburan. Nah, seperti halnya kita membayar pajak motor, yang dimana pajak motor itu akan masuk ke dalam kas pemerintahan daerah. Nah, ketika kita nongkrong atau ketika kita makan di tempat restoran yang dimana itu adalah akan dikenakan pajak. Nah, pajak tersebut akan masuk ke dalam pajak daerah, yang dimana pajak tersebut akan dimasukkan ke dalam kas daerah. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, terima kasih.